Indonesia akhirnya mengambil langkah tegas. Selama bertahun-tahun, kita diposisikan sebagai pemasok murah energi untuk negara-negara tetangga, sementara kita sendiri kesulitan memenuhi kebutuhan dalam negeri. Tapi kini, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, skenario itu berubah. Kebijakan penghentian ekspor gas bukan sekadar keputusan ekonomi, melainkan strategi geopolitik yang mengejutkan banyak pihak, terutama Singapura, Malaysia, dan bahkan Amerika Serikat. Mari kita bicara fakta. Singapura selama ini hidup nyaman dengan impor gas murah dari Indonesia. Sekitar 60% pasokan energinya berasal dari kita. Malaysia pun bergantung meski punya cadangan sendiri. Lalu ada Amerika Serikat, negara yang selalu berkhotbah soal pasar bebas, tapi panik begitu Indonesia mulai mengendalikan sumber dayanya sendiri. Bukankah ini ironis? Saat kita ekspor gas mentah dengan harga murah, mereka bertepuk tangan. Tapi ketika kita memutuskan untuk mengolah sendiri dan menutup keran ekspor, mereka mulai panik. Kenapa? Karena selama ini mereka menikmati keuntungan dari kebijakan energi kita yang terlalu longgar. Singapura misalnya bukan negara penghasil energi, tapi bisa menjual kembali BBM yang diolah dari minyak mentah Indonesia dengan harga lebih tinggi. Sebuah ironi yang selama ini dianggap biasa saja. Tapi Prabowo tidak bermain dalam narasi lama itu. Ia ingin Indonesia mandiri, swasembada energi, dan menghentikan kebocoran devisa yang selama ini mencapai 450 triliun rupiah per tahun akibat impor minyak dan gas. Apa yang dilakukan Prabowo bukan hanya soal ekonomi, tapi juga mengubah posisi tawar Indonesia di kancah global. Amerika Serikat yang selama ini sibuk mengeruk energi dari berbagai belahan dunia juga merasakan dampaknya. Selama kepemimpinan Donald Trump, eksploitasi minyak dan gas menjadi prioritas utama, tanpa peduli pada dampak lingkungan. AS terus memburu sumber energi, termasuk di Timur Tengah dan Afrika, dengan cara yang seringkali agresif. Trump bahkan terang-terangan ingin menguasai jalur Gaza, bukan karena alasan kemanusiaan, tapi karena cadangan gas alam yang ada di sana. Langkah ini bukan hanya soal politik global, tapi juga kepentingan ekonomi semata. Yang menarik, ketika Indonesia mengambil langkah serupa, mempertahankan gas untuk kebutuhan domestik, mereka malah menuding kita sebagai proteksionis. Di sini terlihat standar ganda yang kental. Amerika Serikat bebas mengontrol sumber daya energinya, tapi ketika Indonesia melakukan hal yang sama, mereka mulai khawatir. Ini bukan sekadar urusan bisnis, ini soal dominasi ekonomi global yang selama ini dikendalikan oleh negara-negara besar. Keputusan Prabowo untuk menghentikan ekspor gas adalah sinyal bahwa Indonesia bukan lagi negara yang bisa dipermainkan.